Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah channel baru saya, yaitu channel Oki Gopi Wonogiri. Baik, ini saya akan mereview, yaitu adalah farm saya. Di sini saya menggunakan metode breeding massal, yang mana ini tinggal kita kasihkan wadah besar saja. Kita pakainya box kulkas bekas, kemudian ikannya tinggal dimasukin. Nah, setelah dimasukin nanti otomatis nanti lama-lama bisa bertambah banyak sendiri. Ini adalah salah satu keunggulan breeding massal. Tetapi perlu kita perhatikan juga, jangan lupa kita tambahkan tanaman air. Tanaman air seperti ini, namanya tanaman mata lele. Ada juga yang ngomong ini tanaman azolla. Tanaman ini berfungsi yaitu untuk meningkatkan kualitas air, supaya kualitas airnya bagus. Selain itu, tanaman air ini juga bisa untuk sembunyi anakan gapi ya. Jadi kalau si indukannya ini beranak, nanti anaknya bisa sembunyi sehingga tidak kena makan. Meskipun ada yang kena makan, tetapi pasti lebih sedikit. Misalnya beranaknya 14 misalnya, yang dimakan paling 1 atau 2, sisanya bisa bersembunyi. Selain pakai tanaman air, saya juga pakai ini guys, pakai apa ini, tali raffia. Tali raffia ini juga berfungsi untuk bersembunyi ikan gapi yang masih kecil-kecil, sehingga tidak dimakan yang indukan-indukannya. Coba saya perlihatkan. Ini namanya jenis platinum red mosaic. Ikannya seperti ini, bisa dilihat teman-teman. Ini adalah platinum red mosaic. Meskipun ini secara kualitas itu enggak terlalu bagus ya, tapi ini tetap laku ya. Tapi lakunya di anak-anak SD biasanya. Dan sama anak-anak SD jangan berharap nilai harganya tinggi, karena mereka saja uang sakunya kan juga sedikit, otomatis bisa dijualnya harga 2.000 atau 3.000 per ekor ya. Ini adalah kelemahan dari breeding massal. Kalau breeding massal jadi kita tidak bisa sortir ikan, sehingga ya yang reject juga ada di sini, yang bagus juga ada di sini. Jadi kadang anakannya tidak sesuai dengan harapan, seperti itu. Mengapa kok saya pakai sistem breeding massal? Karena saya sudah sibuk bekerja. Jadi kalau udah pulang kerja, saya kadang pulang kerjanya sore, kadang malam, kadang udah capek, tidak sempat sortir ikan yang bagus, mana yang reject, jadi nggak sempat sortir. Jadi pakai sistem seperti ini guys, breeding massal ya. Ini adalah penampakan sederhana farm dari saya yang menggunakan kulkas bekas dan memakai metode breeding massal. Asik, ini mudah, ini pakannya pun pakai pelet. Saya nggak pernah pakai pakan hidup kecuali jentik nyamuk. Itu pun kalau misalnya ada. Jadi kalau saya ngasih air di galon, tiba-tiba ada jentik nyamuknya, saya ambil, saya kasihkan gapi ini. Jarang, saya nggak pernah pakai casut, nggak pernah pakai kutu air, nggak pernah. Seperti ini, pakai pelet terus. Pakai pakan hidup itu bagus, cepat besar nanti ikannya. Cuma kalau tidak steril nanti takutnya bisa menjadi penyebab pada ikan gapi.
Coba saya kasih pakan dulu pakai pelet. Nah, untuk pelet yang saya gunakan, saya pakai ini, pakan pelet. Coba saya kasih pakan. Nah, tuh, keren kan? Lahap. Ini lebih praktis, lebih mudah, tidak mencemari lingkungan. Kadang kalau pakai cacing sutra kan tahu-tahu cacing sutranya mati gitu, itu pasti baunya nggak sedap. Nah, ini lebih praktis, pakan ikan pakai pelet, murah juga. Lagi-lagi ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, serta subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam memberikan edukasi tentang pergapian. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.